Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa, NIM T2019-7095. Perkenalkan, nama saya Vindi Fantikasari, NIM T2019-7111. Nama saya Muhammad Rifki, NIM T2019-7116. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan makalah yang berjudul ayat-ayat tentang pendidikan. Sebelum kita menjelaskan ayat-ayat tersebut, kita harus tahu apa itu arti pendidikan. Pendidikan yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang terus berjalan hingga saat ini. Jika kita mendengar kata pendidikan, maka tidak akan jauh dari kata pendidik dan peserta didik. Jika terdapat suatu pendidikan yang di dalamnya tanpa adanya pendidik dan peserta didik, maka tidak akan disebut dengan pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan menuju materi. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang pendidik. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang di dalamnya terkandung ayat-ayat tentang pendidik. Yang pertama yaitu surat Al-Kahfi dari ayat 60 hingga ayat 82. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa sedang mencari seseorang hamba yang lebih alim daripada dirinya. Kemudian Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang rajin beribadah kepadaku dan lebih alim daripada kamu." Kemudian Nabi Musa meminta petunjuk tempat tinggal hamba tersebut. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa menemukan hamba tersebut dan Nabi Musa berguru kepada hamba tersebut dan meminta ilmu-ilmu yang belum diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu kita kaitkan dengan seorang pendidik, yaitu kita sebagai seorang guru harus terus menambah ilmu kita agar kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi murid kita. Yang surat yang kedua yaitu terdapat pada surat Ali Imran ayat 104. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Dan hendaklah di antara kalian ada seseorang yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar." Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berdakwah dan kita kaitkan kepada seseorang pendidik, di mana seorang pendidik harus berdakwah yang baik atau memberikan contoh yang baik kepada seorang peserta didiknya, yaitu kita harus mengajarkan kepada seorang peserta didik mana yang baik dan mana yang buruk. Surat yang ketiga yaitu terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu pada ayat kedua ini dijelaskan bahwa Rasulullah hadir dengan membawa 3 tugas kerasulan atau disebut dengan tugas tarbiyah. Yang pertama yaitu tugas tilawah. Tilawah yaitu membaca. Yang kedua yaitu tazkiyah. Tazkiyah yaitu mensucikan. Dan yang ketiga yaitu taklim, yaitu mengajarkan. Dari 3 tugas tersebut kita dapat mengkaitkannya dengan seorang pendidik. Yang pertama yaitu tugas tilawah, membaca, yaitu kita seorang pendidik harus mengajarkan muridnya bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu tugas tazkiyah, mensucikan, yaitu kita sebagai seorang pendidik harus mensucikan atau memperbaiki seorang murid agar bersikap lebih baik dan menjauhkan murid dari sikap-sikap yang buruk. Yang ketiga yaitu tugas taklim, mengajarkan, yaitu kita sebagai seorang guru harus mengajarkan murid-murid kita ilmu yang berguna dan baik
dan mengajarkan sikap-sikap dan budi pekerti yang baik kepada murid agar murid dapat mensosialisasikan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, yaitu ayat yang menjelaskan tentang pendidik. Yang tadi kan sudah dijelaskan 1, 2, sampai 3. Sekarang selanjutnya yang keempat ialah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. Yang artinya Allah Maha Pengasih yang telah mengajari Al-Quran dan Dia menciptakan manusia mengajarinya untuk bisa berbicara. Ayat ini kan sudah jelas bahwa Allah yang mengajari manusia sesuatunya kan. Nah, maka dari itu mengajar di sini mempunyai prinsip kasih sayang, yang mana di sini pengajar dituntut untuk menyayangi peserta didiknya, sehingga prinsip kasih sayang ini bisa menimbulkan prinsip-prinsip yang lain, seperti halnya ikhlas, kelembutan, dan tenggang rasa. Di sini pendidik juga dituntut atau diupayakan supaya bisa bijaksana dalam mengambil keputusan, konsisten, fleksibel, memahami jiwa siswa, dan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terbawa emosi ketika memberikan ilmunya kepada siswanya. Ayat selanjutnya yaitu kita langsung ke ayat-ayat tentang peserta didik. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 78. Di sini surat An-Nahl yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Di sini ketika manusia itu memasuki dunia, dia tidak mengetahui apapun tentang dunia. Di sini Allah memberikan karunia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati yang berfungsi sebagai jendela untuk melihat, mendengar, dan merasakan alam sekitarnya. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 172, yang mana artinya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan tanda-tanda tunjukkan bahwa Dia adalah Tuhannya, yang mana di sini Allah membekali manusia dengan akal supaya bisa mendorong mereka untuk bisa mengakuinya. Dan ayat ini juga ada kaitannya dengan peserta didik, yang mana peserta didik di sini harus mengetahui siapa Tuhannya dan siapa juga yang memberi mereka pengetahuan meskipun tidak langsung, yakni melalui pendidik atau orang dewasa lainnya. Baik, ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ini saya akan menjelaskan tafsir dari ayat surat At-Taubah 122, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dapat ditakwilkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah sehubung dengan keberangkatan semua kabilah dari sejumlah kecil dari tiap-tiap kabilah. Mereka tidak keluar semuanya untuk berangkat ke medan perang, yaitu cuma sebagian besar yang ikut ke medan perang. Dimaksud agar mereka itu yang berangkat bersama Rasul untuk memperdalam ilmu agama. Jadi mereka sebagian harus ikut dengan Rasul untuk memperdalam ilmu agama melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Selanjutnya, apabila kepada kaumnya agar mereka waspada, maka golongannya yang tertentu itu memikul dua tugas sekaligus, tetapi
sesudah masa Nabi, maka tugas mereka yang berangkat dari kabilah itu tiada lain ada kalanya untuk belajar agama, untuk berjihad, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan fardu kifayah bagi mereka. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 170. Pada ayat ini Allah menunjukkan firman-Nya kepada manusia umumnya sesudah menjelaskan pada ayat-ayat yang lalu kebenaran dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan kebatilan para ahli kitab setelah menolak semua hujah-hujah dan alasan mereka yang menjelek-jelekan Nabi dan Al-Quran yang dibawanya. Tibalah saatnya untuk membenarkan yang dibawa Rasul SAW, yang kerasulannya itu tidak hanya saja dikuatkan oleh mukjizat, akan tetapi dibenarkan oleh para ahli kitab terdahulu. Yaitu selanjutnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat dan agar bergaul dengan orang mukmin dengan secara lemah lembut. Menurut Al-Murawi, pemberian peringatan dalam ayat ini sifatnya adalah peringatan secara khusus dan juga merupakan bagian dari peringatan secara umum, bersifat umum, yaitu untuk itulah Rasul diutus ke dunia ini untuk memberikan peringatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.